Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini masih mendapatkan kenikmatan darinya berupa kesempatan untuk beribadah dan menambah bekal kita sebagai modal untuk kembali kepadanya kelak. Karena sebagaimana dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kita ini umat yang terakhir. Nahnu akhiruna min ahli dunia. Kita ini menjadi penduduk atau umat yang terakhir di dunia ini. Artinya tidak ada umat lagi setelah kita. Tidak ada nabi dan rasul lagi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara karakter ciri umat terakhir ini adalah salah satunya umurnya tidaklah sepanjang umat-umat terdahulu. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan hidup sampai saat ini merupakan kenikmatan dari Allah yang besar bagi kita, yang harus kita gunakan dan kita isi dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau dibandingkan umur umat terdahulu, umur mereka panjang-panjang, ketika umurnya panjang, tentu waktu untuk beribadah, berbuat baik lebih lama daripada kita. Akan tetapi ditegaskan kembali dalam riwayat tersebut, wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini menjadi penduduk yang terakhir di dunia ini, menjadi umat yang kuantitas umurnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu yang ratusan tahun Akan tetapi kita ini dengan kuantitas kehidupan yang tidak panjang di dunia ini, dengan waktu hidup di dunia yang tidak lama seperti umat-umat terdahulu, akan tetapi wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini menjadi umat yang utama dan diutamakan di hari kiamat nanti. Diutamakan dihisab, diutamakan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan yang utama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan yang menyebabkan kita ini menjadi umat yang utama di akhirat nanti, di hari kiamat nanti? Karena kita memiliki keistimewaan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini dengan umur yang pendek tapi amalan-amalannya luar biasa. Seperti yang kita amalkan pada hari ini, ketika kita melaksanakan puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram ini, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan kita yang menyebabkan umurnya pendek tapi amalannya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Rasulullah, umat beliau ini, kita ini rata-rata 60 sampai 70 tahun.
Maka kalau lebih daripada itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendapatkan bonus ya, tidak mampu memanfaatkan bonus tersebut, maka rugi sekali. Ya. Ketika umurnya ya, di atas 70 tahun tapi amalannya kalah dengan orang yang umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka bahasa kami bobo jadi rugi beta. Maka kita manfaatkan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Memilih amalan-amalan, mengamalkan amalan-amalan yang ganjarannya berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa taala. Selain mungkin puasa yang kita kerjakan pada hari ini, ada amalan yang mungkin bisa kita amalkan pula pada hari ini yang balasan juga berlipat ganda. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa, kata Rasulullah, yang berselawat kepadaku satu kali, wahidatan sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. 1 banding 10, sekali dibalas 10. Dan selawatnya Allah Subhanahu wa taala ini berupa rahmat dari Allah. Dan kita dianjurkan pada hari ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Pada hari Jumat kita diingatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, ini terkait dengan prioritas dalam beramal ya. Ada sebuah kisah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini ya, terkait dengan memprioritaskan dalam beramal ya. Dari seorang ustadz kami di Mu'alimin. Ada seorang ustadz alumni Mu'alimin menceritakan kisahnya ketika belajar di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Suatu ketika mereka belajar di kelas, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke dalam kelas, kemudian mendatangi sang guru, sang ustadz, lalu membisikkan sesuatu ke telinga sang ustadz atau guru tersebut, kemudian pergi meninggalkan kelas tersebut. Dan murid-murid beliau menyaksikan beliau bersedih hampir meneteskan air mata. Maka ada murid yang penasaran, "Ya Ustadz, siapa tadi yang masuk ke dalam kelas tiba-tiba membisiki sesuatu ke telinga Ustadz, kemudian pergi begitu saja, dan Ustadz terlihat sedih setelah itu?" Apa kata Ustadz tersebut? "Pemuda tadi adalah anak saya, dan dia menyampaikan kepadaku bahwa istriku di rumah sudah meninggal dunia." Kemudian sang murid pun bertanya kepada guru tersebut, kepada ustadz tersebut, "Ustadz, kenapa engkau masih melanjutkan mengajar kami sampai selesai?" Ya, rumahnya cukup jauh dari Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. "Kenapa ustadz masih melanjutkan mengajar kami, tidak pulang untuk mengurus jenazah istrinya ustadz?" Apa kata sang ustadz? "Mengajar adalah fardu ain saya, sedangkan mengurus jenazah adalah fardu kifayah, dan di rumah sana ada yang mengurus fardu kifayah tersebut, sehingga saya menyelesaikan fardu ain saya dulu baru menuju ke rumah." Inilah seorang ustadz yang mampu ya, mengamalkan prioritas dalam beramal dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memprioritaskan yang fardu ain dibandingkan yang fardu kifayah, memprioritaskan yang wajib di atas yang sunnah, memprioritaskan yang sunnah di atas yang masih diragukan sunnah atau tidak, memprioritaskan yang jelas-jelas sunnah di atas sesuatu yang sebenarnya bukan sunnah. Inilah orang yang paham dan mengerti tentang agama. Dan pada saat ini sangat dibutuhkan sekali bagi kita untuk memahami hal-hal yang semacam ini. Terkadang kita semangat mengerjakan sesuatu ya, yang mungkin mohon maaf sunnah saja tidak, tapi kita melupakan yang sunnah, bahkan yang wajib ditinggalkan. Kita menyaksikan saudara-saudara kita di kampung ya,
Mereka mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada contoh dari Nabi, bukan sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Na'udzubillah. Inilah kesalahan umat di zaman kita sekarang. Maka terus kita belajar. Izinkan pada kesempatan ini yang terakhir sebagai penutup kami menyampaikan sebuah hadis yang dituliskan di dalam kitab Bahjatul Qulub karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, berkaitan dengan mengetahui sifat-sifat penduduk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, ata Arabiyun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya kepada Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kata Arab Badawi tersebut, ya, tunjukkan kepadaku, sampaikan kepadaku suatu amal yang jika aku mengerjakannya niscaya aku akan masuk surga, kata Arab Badawi tersebut. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama beliau menjelaskan kepada orang ini, hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang pertama, tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa tuqimus salatal maktubah. Kemudian dirikanlah salat fardu, dirikanlah salat 5 waktu, laksanakanlah salat wajib. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, dan tunaikanlah zakat yang wajib. Zakat mal ketika mencapai haul dan nisabnya, zakat fitri pada bulan atau akhir bulan Ramadan. Tunaikan itu dengan sebaik-baiknya, kata beliau. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Qal, ya. Lalu ia berkata, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an wala anqusu minhu. Maka orang ini mengatakan, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, aku tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Artinya dia akan sungguh-sungguh salat wajib 5 waktu, menunaikan zakat, kemudian ya, puasa di bulan Ramadan, dan juga ya, dia akan sungguh-sungguh tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, falamma walla, ketika orang tersebut sudah pergi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yazura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadza. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat penduduk surga, hendaklah dia melihat orang ini. Amalannya yang wajib-wajib saja, tapi kata Rasulullah, kalau dia sungguh-sungguh mengamalkan ini, maka dia bagian dari penduduk surga. Namun bagi kita, ya, tidak cukup hanya yang wajib-wajib saja, kita perlu menambah dengan yang sunnah. Kalau kita mampu melaksanakan yang wajib, luar biasa, tambah dengan sunnah, maka tentu mendapatkan surga lebih berpeluang daripada Arab Badui tadi, ya. Kalau kita mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Kita perlu menambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena yang pertama saja belum tentu kita dapat memenuhi syaratnya, ya. Tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, ini tidak menjamin semua kita tidak pernah melakukannya, ya. Karena yang namanya syirik ini ada syirik besar, ada syirik kecil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah orang yang salat. Orang yang salat saja bisa celaka. Kenapa orang yang salat bisa celaka? Ya. Karena dia lalai dari salatnya,
kemudian yuraun, dia berbuat riya, dan riya ini merupakan syirik kecil. Siapa yang pernah ataupun siapa yang tidak pernah berbuat syirik kecil? Dapat dipastikan setiap kita pasti pernah ya, mungkin beramal dengan amal yang terkategori syirik kecil. Ketika kita sedekah ya, kemudian kita merasa hebat saya ini, orang lain nggak bisa ini. Ketika kita bisa berbuat baik, luar biasa saya ini ya, orang lain nggak bisa ini ya, benar-benar hebat ini. Nah ini mohon maaf bisa jadi ya nanti menjurus kepada syirik kecil, tapi kita mampu menghapusnya dengan terus beramal ikhlas lillahi ta'ala, mengerjakan yang wajib dengan sungguh-sungguh ditambah dengan yang sunnah. Maka ketika kita tidak mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sangat rugi sekali kita. Diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup di dunia ini sekian puluh tahun, apalagi kalau sudah dikasih bonus di atas 70 tahun, maka kesempatan untuk beribadah tentu lebih banyak, lebih besar dibandingkan orang yang mungkin umurnya di bawah umur sejumlah tersebut. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini ya, sebagai pengganti dari pemain utama pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan jamaah sekalian, dan kita mampu memanfaatkan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena kita tidak tahu dengan amalan apa yang membawa kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.